bacanya, kalau udah mahir silahkan aja. Alhamdulillahi, gitu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau cepat-cepat bisa dulil, alhamdul. Pertasil amnya kan? Dulil itu nama setan. Alhamdulillah setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulil satu, hirab satu. Alhamdulillah hirab. Hirab itu apa setan lagi? Dua. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau mau cepat-cepat Maliki Yau. Ianya bertasydid Kiyau. Nama setan tuh. Jadi kalau mau nama anak mau jadi preman buat namanya Kiyau, si Kiyau. Jadi setan lah itu ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kalau mencepat bertasydid dan tidak. Iyyakana. Kana itu nama setan. Enggak boleh nunnya bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau enggak Kanas nama setan juga. Kana nama dia, Kanas pun dia. Adik abang lah itu setan tuh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau mau cepat-cepat nanti bertasydid ainnya. Ta'a. Nama setan. An'am ta'a nama setan itu. Kemudian-kemudiannya itu. Setan tadi nggak usah dipanggil pun datang aja dipanggil pula itu. Tidak penyakit lah ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun jika ada keduanya itu hatib bagi makhluk yang lain daripada Nabi SAW ya, daripada manusia dan jin dan malaikat dan lain daripada mereka itu, dan jika tiada ia berakal sekalipun, seperti katanya bagi orang yang bersin, yarhamukallah ya. Dan jika bulan Rabbi warabbikallah, atau ada pada keduanya taklid seperti insaf Allah marido fa'alu hatik dan Allahumma firli insaat, maka batalah sembahyang dengan demikian itu. Seperti barang jikalau mengata ia akan dengan suatu daripada demikian itu yang lain daripada bahasa Arab, padahal ia tahu akan bahasa Arab, dan tidak batal sembahyang hati bagi Allah Ta'ala dan hati bagi Rasulullah SAW, dan jikalau pada lain daripada tasawuf sekalipun. Dan sunat menyahut salam orang di dalam sembahyang dengan isyarat, pakai isyarat aja ya. Dan jikalau ada orang yang tiada bisu sekalipun. Dan sunat bagi orang yang bersin di dalam sembahyang mengucap alhamdulillah dan diperdengarkan yang akan dirinya. Sunat bersin kita juga sebut juga alhamdulillah gitu ya. Kalau orang bersin dia sudah baca alhamdulillah. Kalau kita dengar sambut yarhamukallah gitu. Nah, itu masing-masing ada apanya ya. Masalah. Jikalau membacalah imam akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka membaca pula lah makmum akan dia, atau akan apa itu akan istana billah wa nasta'ina billah, niscaya batal lah sembahyangnya ya. Jadi kalau membaca imam kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan baca pula makmum akan dia, atau istana billah atau anasta'ina billah, niscaya batal sembahyangnya. Jika tiada dikosannya akan tilawah atau doa.
Demikianlah tersebut di dalam tahqiq. Dan demikian lagi tiada batal sembahyang dengan mengata takzim Quran dengan qasad memberi paham serta membaca Quran. Seperti katanya bagi orang yang minta izin pada mengambil suatu biji hajatnya. Alkitab artinya hai Yahya, ambil olehmu akan kitab. Dan seperti dikatanya bagi orang yang minta izin pada masuk ke rumahnya, dia ada halul bisalam, maka itu seperti barang yang kalau di qasadnya dengan dia membaca Quran jua, maka hanyalah ya. Adapun jika di qasadnya semata-mata memberi paham jua, atau tiada di qasadnya dengan dia akan suatu jua pun, maka batalah sembahyang. Kenapa? Karena bahwasanya ia menyerupai akan perkataan manusia dan tiada ada pada Quran melainkan dengan qasad. Dan keluar dengan kata ta'zim Quran barang jikalau dirubahkan akan ta'zim, seperti katanya ya Ibrahim ya. Ya Ibrahim salam ya, akan maka batalah sembahyangnya atas itlah. Tetapi jika dia tahu yang dikatanya akan setengah daripada bicara dibacanya akan dia dengan qasad membaca Quran, tiadalah batal sembahyangnya. Dan jikalau menyaringkan imam atau membalik akan suaranya dengan membaca takbir itu qolat, dinyaringkannya dan dikasihnya dengan dia zikir juga, atau dikasihnya dengan zikir serta memberitahu akan sekalian makmum, maka tiadalah batal sembahyangnya. Adapun jika dikasihnya dengan dia semata-mata memberitahu juga, atau tiada dikasihnya dengan dia akan suatu juga pun, batalah sembahyangnya. Tadi kok jadi imam. Takbir intiqalat selain takbiratul ihram, jalan itu dikatakan takbir intiqalat ya. Allahu Akbar kalau di qasadnya semata-mata aja batal sembahyangnya. Dia Allah Akbar gini, kalau mau tahu yang sat yang benar dia mesti ada qasad zikir mengatakan takbir intiqalat Allahu Akbar mau ruku itu takbir intiqalat ya, serta memberitahu imam makmum dua dia sah semuanya. Yang sah dulu Allahu Akbar, niatnya zikir waktu mengucap itu, sama memberitahu makmum, ini sah. Nanti kalau nggak paham tanya lagi jar ya. Kalau dia semata-mata aja Allahu Akbar atau memberitahu makmum, kapan kenanya ini waktu hujan atau mati lampu, kan dikeluarkannya kan Allahu Akbar kata, untuk dengar supaya makmum, batal semuanya ini si imam. Sudah? Atau semata-mata aja? Kalau dia baca surat, nah terus? mati lampu dibuatkan yang baca, otomatis dinaikkan suara. Sama aja. Sama ya. Memberitahu orang lain, memberitahu makmum ya kan? Itu bisa terjadi kapan mati lampu, mik, nggak ada, atau hujan lebat. Jadi kalau imam mesti ada qasad zikir serta memberitahu makmum, itu sah. Mesti ada qasad zikir. Kenapa? Takbir intiqalat ini hukumnya sunat, bukan rukun ya. Takbiratul ihram yang rukun. Belum paham juga? Allahu Akbar kata si imam mau ruku. Dia bisa ada sebelum diucapkan ini dia niat zikir. Ingat kepada Allah Ta'ala ya. Nah, inilah mungkin kadang-kadang kita lalai kemana-mana karena nggak lempang aja, bukan sadar kita apa kita ucapkan. Maunya zikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Sunat ini ya, sunat dalam artian Allahu Akbar, rukunya rukun ya, wajib. Ucapannya itu sunat. Udah ya, udah dapat bedanya kan. Nah ketika sampai kepada ruku, apa yang diucapkannya? Sebelum diucapkan ini kata hati dalam sunat, itu zikir itu.
Subhana rabbil azimi wa bihamdi. 3 kali. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Itu dikerjakan. Mau bangkit, ingat zikir lagi. Kalau imam ya. Kalau makmum apa yang dibatalnya nggak ada kan. Kalau dia sembahyang sendiri. Ini kalau jadi imam, masih ada niat dia itu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sunat. Jadi sunat, rukun, wajib itu main terus di hati kita. Ini sudah sampai kepada tingkat sholat tariqat namanya. Nah, kalau itu sholat kita syarat selama ini apa? Syariat aja. Itu pun walau alam, tak lulus tak tidak ya. Tiga macam sholatnya. Sholat syariat, tariqat, hakikat. Syariat mengetahui dia itu rukunnya. Rukun 13 itu. Dan tahu pula lah dia syarat-syarat setiap rukun itu. Seperti baca Al-Fatihah itu syaratnya 10. Allahu Akbar, tapi itu haram. Syaratnya 18, masih tahu. Allahu Akbar. Hurufnya pendeknya, berapalah coba deh. Allahu Akbar. Tapi syaratnya 18. Nampak-nampaknya ini pun nggak lewat. Kalau itu syariatnya belum beres-beres lagi ya. Nah. Tingkat kedua baru masuk sholat tariqat. Kalau sampai sholat tariqat ini kita nggak melalak kemana-mana lagi tuh. Kena hati diikat terus dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Itu sholat tariqat namanya. Diam-diam ngerti, apa diam nggak ngerti? Kalau diam ngerti, alhamdulillah. Kita kalau udah sholat, ini nyatanya Allahu Akbar, masuk semuanya itu. Apa yang dikerjakan masuk. Ya Pak Anak, TV masuk juga kan. Kadang nggak sholat tarikat itu. Kenapa Jar? Aturannya sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sunat. Amin. Sunat kata hati. Baca apa? Baca sani. Nah. Bismillahirrahmanirrahim ya kan, baca sani. Udah dibaca sani, sunat baca takbir, Allahu Akbar. Ruku wajib. Hati ikut terus wajib. Rukunya wajib. Baca ada sunat. Sunat dibaca subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Sunat lagi sami Allahu liman hamidah wajib. Iktidal. Ya. Bacaannya sunat. Begitulah main hati itu. Sunat wajib, hati ikut. Dengan apa yang kita baca ataupun apa yang kita lakukan. Kalau ini sudah kita pelajari nanti enaklah sholat ini. Semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Sama dengan tadi. Karena hati ikut apa kita baca. Itu kenapa kita melalak sana kemari? Karena hati gak ikut. Allah sendiri bilang gak akan kesatukan kita. Ingat kalau ke dunia dan akhirat dalam di hati yang satu enggak. Kalau dunia lah larinya. Ya. Kalau akhirat. Ini yang mesti ditingkatkan itu. Jangan gini-gini aja kayaknya. Kita minta sabilal. Kerja Tuhan yang tanya, kerja kita tanya. Mana salahnya ini? Nah, karena situ ya. Secara yang mudah-mudah aja pernah saya bilang, siapa yang ngamalkan dapatnya lah. Nggak ngamalkan ya nggak dapat. Maunya kita sholat ini, yang ringannya aja, bukan bacaan ya. Macam mana layaknya kita mau pergi undangan. Coba buat. Kalau mau pergi undangan mandi pun nggak Nurman? Hah? Kuat sih suara kau kena bau ikut kita suara kau. Mandi ya? Pakai baju cantik apa jelek? Cantik. Pakai minyak wangi. Itu aja menjadi. Sama aja kau pikir kau mengejarkan dunia dengan akhir. Berbahagialah kau dua negeri kita tahu. Cuma ada pergi undangan. Sholat itu kita pikir seperti itu. Berbahagia dua negeri. Dunia dan akhirat. Tapi nampak-nampaknya enggak ya.
Karena ada juga saya tahu orang Pesembalang sembahyang pakai singlet aja ada. Perkara sahnya sah kok memang. Hari panas sekali pakai singlet aja sah. Karena menutup aurat dia kan. Tapi kira-kira kalau menghadap ke penghulu aja lah pakai singlet itu sanggup? Nggak cocok ya. Ini ngadep Allah Ta'ala. Nah itu masih sama aja gitu. Kalau nggak kita bikin ini, sini-sini aja sekolah nggak naik-naik kajinya. Itu aja. Kenapa nggak cemburu kita dengan orang-orang Arab tuh? Kok enak aja rezekinya. Kok murah kan rezeki orang itu ya. Kerjanya nggak pernah lama. 1 jam, udah selesai. Keluar sembahyang fardu nanti dari Masjidil Haram atau Madinah, udah jualan 1 jam, udah selesai. Banyak duitnya udah itu. Kok bisa gitu? Karena sebelum waktu dia sudah menunggu. Itu tingkatkan lagi ya. Sebelum masuk waktu kita nunggu, jangan terbalik. Kenapa kok senyum, Jar? Ntar lagi lah, kejap lagi lah ya kan. Yang sudah lama lagi itu waktu. Nah, kalau kayak gini tingkah laku kita, nggak naik-naik nih. Walaupun bisa juga bilang, ntar lagi lah. Belakangan. Coba dulu kan. Kalian sudah ngerasakan yang udah ke Mekah, tau lah kan. Mau sembahyang subuh jam berapa ke masjid? Jam 3. Udah duduk ya. Sembahyang 2 rakaat, baca berzikir-zikir. Gitulah maunya. Bisa dibuat di sini? Bisa. Itu mungkin kalau orang yang berilmu, pergi umroh kah, apa pergi haji, apa dia dikerjakan ibadahnya? Baca Quran, sini bisa. Ya. Kalau amalkan yang nggak bisa dibuat di sini, nah, itu baru ya. Yang hanya bisa di sana aja. Apa itu norma dalam hati? Kalau baca Quran bisa sini, sembahyang silakan aja. Ya, maunya amalkan yang tak bisa kita kerjakan di sini. Apa normal? Nggak tahu lah ya. Tawaf. Sini kan bisa tawaf kita kan? Saya tahu. Makanya orang Arab tuh tawaf, nggak mau tahu dia. Lahir anak pun dibawanya nih tawaf. Apa sih itu tawaf? Sih tawaf. Najarnya pun tawaf. Nah, gitu sampai aneh. Kalau diteliti orang itu, bergerak bumi ini kita nggak pernah putus orang tawaf itu. Telah bergerak bumi ini. Jadi orang yang tawaf dia seperti sudah pernah dia menggerakkan bumi ini. Wajarlah rezekinya murah ya. Kan logikanya gitu kan. Pak Nabi tinggal terima bersih aja, Pak, ikut menggerakkan bumi ini. Hah? Terima bersih aja, ikutlah, pilihlah umrah. Tawaf. Kalau gitu macam mana, Jar? Pergi lagi lah ya. Banyak kali yang lupa ya kan. Udah sampai sini udah lupa. Jadi kalau udah tahu kita bangsa pelupa, maka dicatat. Sasar pun dari besar pun lupa juga. Ada kau bikinan? Enggak. Nah. Coba ditulis apa-apa yang mau diminta. Mudah-mudahan nggak lupa. Tawaf. Ada negara Eropa atau rombongan waktu tawaf itu yang dibaca nggak lain itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Itu orang Indonesia lainnya. Ketahuan tuh sama orang Indonesia. Ada yang bagus, ada yang Pancasila dia. Satu. Kalau ada ketapel mau yang ketapel gitu ya. Lu bagus, pura-puranya bagus. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Orang Indonesia itu. Muncul yang baru-baru ini. Entah apa-apa yang masuk ke sana dia. Pancasila pula dia. Satu.
Jadi agama ini sebenarnya nggak ada payahnya, mudah kali. Allah nggak berarti kita kok. Kita selalu bikin payah. Suruh ngaji nggak mau. Seperti saya bilang tadi lah ya, itu ketika baca kan segitu aja. Coba kita sempurnakan, tahu kita. Makanya Al-Fatihah itu syaratnya 10. Salah-salah kita baca Al-Fatihah, 14 tasdiknya. Jadi kalau lebih dari 14, salah. Kalau kurang pun, salah. Jadi di dalam kitab Miftahul Jannah, itu dalam Al-Fatihah itu ada 7 nama setan. Kemudian-kemudiannya itu. Salah kita baca, nah itu pula kita panggil. Nah, kan payah kan? Mau betul-betul lah. Kalau dibaca pelan-pelan, tengok bacaannya, buka balik juz amma Al-Fatihah itu. Ini kaji memang bisa diulang-ulang. Tak diulang-ulang pun lupa lagi. Apalagi bangsa mau baca cepat-cepat. Udahlah, setan masuklah itu. Kata orang tua kita dulu apa bilangnya? Orang tua ini, orang Melayu selalu kayak ini nih. Tengok tuh semuanya. Udah masuk setan yang 7 itu. Nah itu aja. Bukan terangannya mana ya. Aneh dia mainnya. Dulu sholat dia masuk setan yang 7 itu. Sholat macam patok ayam aja deh. Udah masuk setan yang 7. Apalah setan 7? Rupanya di dalam kitab ada sebutkan. Kalau pelan-pelan bacanya, kalau udah mahir silahkan aja. Alhamdulillahi. Ngerti kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau cepat-cepat bisa dulil, alhamdulillah. Pertas ilhamnya kan. Dulil itu nama setan. Alhamdulillah setan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dulil 1, hirab 1. Alhamdulillah hirab. Hirab itu apa setan lagi? 2. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau mau cepat-cepat Malikiyau. Ianya bertasdid Kiyau. Nama setan tuh. Jadi kalau mau nama anakmu jadi preman buat namanya Kiyau, si Kiyau. Jadi setan lah itu ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Kalau mencepat bertasdid tadi nun. Iyyaka. Karena itu nama setan. Nggak boleh nunnya bertasdid. Iya karena wudu. Wa iya karena stain. Kalau enggak, kanas nama setan juga. Karena nama dia, kanas pun dia. Adik abang lah itu setan tuh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau mau cepat-cepat nanti bertasdid ainnya. Ta'a. Nama setan. An'amta. Ta'a nama setan itu. Kemudiannya itu. Setan tadi nggak usah dipanggil pun datang aja dipanggil pula itu. Tidak penyakit lah ya kan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau cepat-cepat, ghairil maghdubi bi'a, bertasdid ainnya. Bi'a jadinya. Nama setan lah itu lagi. Wadhalin. Itulah 7 nama setan di dalam Al-Fatihah. Mau diulang-ulang nggak gini? Ya, Pak Nabi ya. Tadi itu ada pengajian ibu-ibu gitu jalan ya. Nanya macam ada orang bertanya sama saya itu. Yang 30 lubang yang wajib sampai air ketika kita mandi wajib. Kalau perempuan 32, dia nanya itu juga. Oh, cocok. Bagus lah. Ada yang ketawa, udah ngerti rupanya. Kan bagus kalau yang bertanya kan. Sekarang kita gini. Kalau nggak ada bertanya sih kita dapat ilmu. Makin banyak yang bertanya, makin banyak dapat ilmu. 30 lubang bisa sampai air. Kalau tidak sah mandi wajibnya. Kalau perempuan 32. Jadi ya, 32. Kenapa perempuan kok jadi 32? Karena wajib sampai air di bawah susunya itu. Yang satunya diam ya, mukanya penuh dengan tanda tanya. Kenapa Bu? Saya bilang. Kan 31 baru katanya. Ya. Apalagi bingung begini kan.
2 tambah di bawah susunya itu kan. Nah. Ya kan 1, yang 1 lagi mana kan? Baru 31 gitu kan. Rupanya susu ibu 1 apa 2 saya bilang. Oh, saya bilang. Itu pun nggak boleh diketahui. Orang nggak tahu ya kan, tanyalah. Tanda-tanda orang sombong kata Nabi. Saya sama kata Nabi. Dia tak tahu tapi tak mau bertanya. Ciri-ciri orang sombong lah itu. Bukan saya bilang kalian orang sombong semua, enggak. Nah, sudah ya. Tengoklah, ini. Enggak semua imam tahu ini. Ketika takbir itu kalau itu mesti dia qasadnya zikir serta beritahu imam, sah, makmum. Kalau semata-mata aja nggak sah. Apalagi memperdengarkan makmum untuk makmum. Batal sembahyang dia tuh. Nah, kita nggak tahu ya. Tetap aja kita berjamaah sama dia karena kita nggak tahu. Kan di hati dia ya. Allahu Akbar kata meruku. Tahap mati lampu atau hujan lebat. Sampai Allah mana hamidah kuatnya. Supaya dengar orang. Supaya dengar makmumnya. Kalau nggak cuman nanti. Makanya imam ini bukan sembarang jadi imam. Nadanya pun ada. Tadi Pak, itulah jadi imam kan. Ini keluarga. Kita lihat keadaan kosong itu aja. Cuma cerita, asalnya. Cerita siapa sekarang Kita nih? berhentikan sholat itu mana? Cerita si imam tadi. Nah, kita jadi imam. Dia nggak ada dia jadi imam. Kita jadi imam bisa. Iya, tapi nggak ada yang jadi imam kan? Jadi imam. Macam mana pertanyaannya? Nggak, saya jadi imam sana. Saya bilang kalau tidak ada yang Zikir. zikir atau mungkin apa kosong gitu aja. Kita asal kita Batal sembahyang dia. batal kan kita. Batal sembahyang imam. Ya. Nah, lupa kita kosong aja. Ada tuh. Kita berikan sesuatu. Berarti kan nggak boleh. Cuma jarang ngerti. Ulangi sholat lagi. Kalau diulangnya apa kata makmum? Ya, udah habis semua. Ya ulang lagi lah, gitu lah betul. Bodoh ya. Nah, kodo lah, nggak betul lagi lah. Bukan kodo namanya orang di dalam waktu. Ulang balik lah. Ya si imam foto. Yang lain Nggak perlu. Nggak perlu. Orang nggak tahu. Walaupun si imam itu dibilang sendiri, baik subuh, maaf ya Pak, Bapak ya, aduh saya belum sempat wajib, lupa saya mandi wajib. Apal kita makmum. Dia lupa, bisa lupa kan? Mandi wajib. Saya, maaf ya Pak ya, ulang lagi lah sebenarnya. Saya tadi lupa, belum mandi wajib. Apa kau bilang heran? Hah? Imam lah ngulang lah. Kami udah nggak tahu itu salah siapa kan. Dia lupa kok urusan apa, nggak ada urusan kita itu. Semang sah semang kita, sah. Kecuali tengah sembahyang dia, macam kita julungkan itu tengah sembahyang dia kan. Alah lupa pula aku mandi wajib. Apa pula kita makmum? Bodoh kali pun kau. Nah gitu ya. Kalau ilmu fikih ini luas, maka tak bisa tidak, kita mesti pakai kitab. Makanya kalau dengar ceramah bingung sendiri. Ya. Karena sepotong cuman ya, normalnya. Mustawiyah macam mana nih udah? Kata kita si Nurman tadi lah, kau sadar lah. Saudara ilah saudara anak. Coba artikan sadar kau tuh. Naik saksi aku, naik saksi apa kau kata? Ada kau tengok tulah Tuhan rupanya. Baru bingung, baru itu aja tanya. Nggak usah aku cap-cap itu, bodoh kali pun kau. Naik saksi aku tidak Tuhan semua orang. Kapan pula kau naik saksi? Pernah kau tengok Tuhan kan? Masa kau baca itu? Itu alih-alih sesat yang bikin sesatkan orang aja itu ya. Nah, kalau kamu jawab mudah kali. Naik saksi apa kau kata? Kau ngelihat Tuhan pun tidak. Kau pernah nengok setan enggak bilang? Payah kali sih. Nah, jawabnya yang mudah-mudah aja. Gak usah kau tanya itu. Dia cukup dirasakan adanya Tuhan ya. Kan bisa dirasakan kan? Kalau kita pun terkadang nggak bisa bergerak,
Sengaja bikin Allah Ta'ala nggak bergerak, kita bangun tubuh tuh. Menunjukkan apa? Bahasa gerak kita, berarti gerak Allah Ta'ala. Kalau itu ada Tuhan, adalah. Kita hanya rencana aja. Yang menentukan Allah Ta'ala. Entah kemana pergi Ustaz Zulkarnain, nggak tahu kita. Entah kemana dia pergi, saya nggak tahu. Karena kalau orang Melayu, kalau lagi melak, kepala gitu biasa itu. Udah lama kali saya kenal orang Melayu sana. Kalau udah kepala yang gini, tangan ikut pula, ada lah. Tak kemana tuh gitu. Kan ketahuan ya kan? Kalau orang ngaji enak kali dia. Yang saya calon sama kau itu, minggu ini nikah dia. Ketika saya bilang nggak jadi, dia langsung belajar ke Tuhan. Itu hebatnya. Yalah, kecewa aku nih, ya Allah. Jadikan aku. Nah, tahu, jadi minggu ini kawin. Siapa itu? Selisina itu. Kawan masih nunggu juga lagi kan. Orang dah dibilang guru tuh ya damai. Kau pun kadang kasih sama dia. Kau besok kemari, ini kan taman bunga banyak nih kan. Kau petik satu, ambillah satu. Nanti kau tunjukkan aku tuh. Tengoknya, yuk. Tapi sana ada lebih cantik lagi, jalan di sana. Udah sampai ke rumah guru tuh. Mana bunganya? Nggak ada. Udah nggak kau petik. Terus sana lebih cantik lagi. Udah pulang lah kau deh. Bunga itu banyak yang cantik kan. Tengok sana, tengok sini, satu pun tak diambil. Manusia ini ada aja salahnya kan. Kadang-kadang masalah warna pula nggak jadi. Aku yang putih hitam lah enggak ya. Balik tayang. Adapun jika dikosannya dengan dia semata-mata memberitahu jua atau tiada kosannya dengan dia akan suatu jua pun, maka batalah sembahyangnya. Jelas ya, batalah sembahyangnya. Dan demikian lagi tiada batal sembahyang sebab diam yang lanjut. Dan jikalau dengan sengajanya lagi tiada dengan suatu aurat sebab sekalipun, nggak batal nih ya. Karena bahwasanya tiada merusak ia akan haibah sembahyang. Dan disebutkan bagi laki-laki yang berkendak menjagakan imamnya yang lupa atau yang memberi izin bagi orang yang hendak masuk ke rumahnya atau mengingatkan umpama orang yang buta daripada jatuh kepada suatu yang ditakuti kerusakannya, bahwa mengucaplah tasbih ia artinya mengucap subhanallah. Tadi kasarnya akan zikir. Ingat ya, kalau nunggu imam itu subhanallah, kasar zikir, bukan sembarangan aja, batal juga nanti. Imam salah. Nah, kita sebut subhanallah atau zikir serta menjagakan atau memberi izin atau mengingatkan. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka batalah sembahyangnya si makmum pula. Jadi kalau makmum kadang-kadang, ini banyak yang tersalah makmum nih ya. Imam salah baca surat, dibacanya surat, batal memang itu. Karena makmum nggak disuruh baca surat kan. Imam lagi baca surat, lupa dia. Ini manusia lah, selalu lupa ya kan. Datang makmum nyambung dibacanya surat. Diam aja. Bilang subhanallah pun enggak disunatkan. Imam salah baca surat, diam aja, nggak usah sebut baca. Nanti gara-gara tersebut dia bertambah gugup. Jadi kalau jadi imam nggak lupa, lebih baik ruku aja. Ruku boleh, ada surat lain yang baca, surat yang tahu dia, jangan yang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allahu akbar, dan ruku.
Boleh? Lupa lagi ya. Lupa lagi ya. Lupa kali cipak kan. Maka itulah makanya jangan nengok HP aja, kamu lupa ya semua. Berarti dalam kitab ini boleh Ustaz ya ingatkannya. Boleh. Tapi dengan syarat kasat zikir, tengok makmum, ingatkan imam. Jangan kita baca suratnya yang dibacanya. Kayak Ustaz yang diantara lagi Ustaz. Imam itu lupa kan? Tukeran apa lagi datang imam itu? Bukan gitu. Makmumnya dia Ustaz. Oh. Ya tidak berbeda. Betul. Ada aja. Dalam bukan. Batal apa kan? Karena dia paling nggak tahan kalau orang salah Pak. Enggak, yang kita tunjukkan itu kalau nggak kita pikir nggak tahu kita. Pergi ke Amparan Perak, masuklah kanan nampaknya Kampung Lama, Melayu semua itu. Mana situ coba? Saya sampai mau keluar dari masjid. Hari Jumat ini. Ini apa aku salah? Nggak ada orang di masjid itu. Ini yang gitu. Sampai ajan, dari situ juga udah sampai sunat. Nunggu hatib naik, Mas Meng di rumahnya nengok. Belum naik lagi hatib tuh lagi katanya. Parah kali lah. Itulah nggak cocoknya itu. Makanya cocok susah kan? Senang apa susah? Susah cocok. Pantas lo orang kayak gini kehidupannya. Parah kali itu. Kampung Lama nih misalnya belok kanan. Kita kalau Jumat kan nenek sebentar masjid dulu ya kan, nunggu ajan, bayang surat Jumat. Enggak ya, enggak ada orang. Apa salah? Bukan hari Jumat barangkali enggak pikir kan. Nunggu hatib naik mimbar baru. Jalannya udah nggak usah bilang lagi, jalan orang Melayu cuma ada jalan ke masjid bukan buka pokok nggak ada. Nah. Sudahnya apa kena julukanin? Rukuk kan itu ya? Dia kan aku Ustaz bilang ya guru bilang enggak tahu. Sekarang rukukan aja gitu. Sering ada kan. Rukukan. Itu bang kalau kita tahu kita mana rukun mana sunat dalam sembahyang, mana rukun pendek mana rukun panjang, enak kita sholat. Oh ini sunat ini udah ruku aja. Kering ada situ ya? Kering ada. Rukukan ya. Batal weh. Cepatlah. Kalau tidak Allah Ta'ala maha pengasih maha penyayang, nggak laku lah kita nih betul kayak gitu loh sebenarnya. Karena Allah maha pengasih maha penyayang, dimaafkan ya semua. Salah makmum juga itu. Udah tahu imam kayak gitu modelnya, nanti dia juga jadi imam. Dia juga ada sorongan. Tukar lah. Hah? Banyak kita masjid-masjid kita ini ikut peraturan, pakai peraturan. Di tiap masjid paling sedikitnya 5 imam rawatib namanya. Dan nggak pernah sunyi masjid itu. Dibayar. Imam rawatib dibayar. Ya tetap ada lah dia kan, udah dibayar kok. Mengucaplah subhanallah serta di kasatnya akan zikir juga, atau akan zikir serta menjagakan atau memberi izin atau mengingatkan, dan jika tiada seperti demikian itu batal sembahyangnya. Dan disunatkan bagi perempuan
dan hunsa yang berkendak kepada yang demikian itu bahwa bertepuklah ia, artinya menepukkan ia akan tapak tangannya kanan atau di belakangnya atau belakang tapak tangan kiri. Maka di dua surat ya, tahbib ini terutama ya, disuruh tasbih terutama daripada akasnya keduanya, yaitu menepukkan tapak tangan kiri atau belakangnya atau belakang tapak tangan kanan atau menepukkan ya akan belakang tapak tangan kanan atas tapak tangan kiri atau akasnya, yaitu menepukkan belakang tapak tangan kiri atas tapak tangan kanan. Maka dua surah tasbih yang kemudian ini terkurang daripada 4 surat yang dahulu itu. Inilah 6 surah daripada segala suruh menepuk yang disunatkan bagi yang terlebih utama. Demikianlah disuruh itu, yaitu suruh yang pertama, yaitu menepukkanlah tapak tangan kanan atas belakang tapak tangan kiri. Ngerti kalian enggak? Hah? Kok diam aja ya? Kalau gitu tunjuk kayak nggak boleh gini nepuknya ya. Ini main-main namanya. Ini. Atau gini. Kalau gini nggak boleh, perempuan. Jadi semuanya ada peraturannya, ada. Jadi menepukkan tapak tangan kanan atas belakang tangan tapak tangan kiri, gitu. Adapun menepukkan tapak tangan kanan atas tapak tangan kiri, maka yaitu tiada disunatkan, hanya adalah ia makruh. Bermula syarat menepuk yang sekalian surah yang tersebut itu bahwa hendaklah ia sedikit seperti sekali atau 2 kali dan tiada ia berturut-turut. Adapun jika ada ia banyak seperti 3 kali dengan berturut-turut, maka batallah dengan dia sembahyangnya, ya kan? 3 kali berturut-turut batallah sembahyangnya jadinya gitu. Dan lagi syaratnya bahwa tiada dikosannya dengan dia itu dikosannya dengan la'ab, artinya bermain-main. Adapun jika dikosannya dengan bermain-main, maka batallah sembahyang dengan dia. Dan jika ada ya sedikit sekalipun, kalau niat main-main batal ya, sama. Selama tiada jahil yang akan batal sembahyang dengan dia. Karena kata fuqaha, kata para ulama fikih, bahwanya tempat tiada batal sembahyang dengan perbuatan yang sedikit selama tiada dikosongkan dengan bermain-main. Kalau dikasih main-main batal walaupun sedikit. Antaha, begitulah ya. Maka tatkala adalah tepuk itu sedikit dan tiada dikosongkan dengan bermain-main, hanya dikosongnya dengan memberitahu imamnya jua, tiadalah batal sembahyangnya dengan dia. Dan jika ada tepuknya itu dengan memalukan tapak tangan atas tapak tangan sekalipun, inilah sekalian diambil daripada Tuhfah dan Syarah Mukhtasar Babdal. Dan jikalau menepukkan laki-laki, ya, jadi keterangan ini diambil daripada Tuhfah, kitab Ibnu Hajar ya, dan Syarah Mukhtasar Babdal dia juga. Dan jikalau menepukkan laki-laki akan tangannya dan mengucaplah subhanallah, perempuan kebalikannya atau hunsa, seharuslah demikian itu, serta menyalahi akan sunat. Kata Syekhul Islam, terbalik, laki-laki pula yang bertepuk, perempuan pula yang bilang subhanallah ya. Bermula murad dengan demikian itu membedakan antara laki-laki dan perempuan, itu tujuannya, berbeda laki-laki dengan perempuan pada yang tersebut itu.
tiada menyebutkan hukum menjagakan. Dan jika tiada seperti demikian, maka yaitu tiada sah. Karena bahwasanya mengingatkan umpama orang yang buta daripada jatuh kepada suatu yang ditakuti kebinasaannya, itu wajib juga, tiada sunat. Hingga jika umpama tiada hasil yang mengingatkan dia, melainkan dengan perkataan yang membatalkan atau perbuatan yang membatalkan, niscaya wajiblah memperbuat dia. Walaupun batal sembahyang, wajiblah buat dia. Dan batallah dengan dia sembahyangnya. Ada orang buta masuk ke lubang, paret itu titik udah nggak ada. Dia mau jalannya kira ada titik orang buta tuh. Ya. Coba kalian perhatikan orang buta. Orang buta itu berkali kelebihannya. Dibuta kalau matanya, tapi patah itu terang. Dia enak aja kayak jalan tuh. Awak yang takutan. Paret itu tanginya. Ah, itu subhanallah. Enggak juga dia batalkan sembahyang awaknya. Kalau gitu, tolonglah dia selamatkan. Enggak haram itu. Nah gitu. Jangan biarkan jatuh. Allah SWT jatuh-jatuh lah situ. Jangan. Selamatkan dia ya. Nah gitu. Ini saya orang lagi sholat, itu orang datang ke depan imam itu, kok imam itu, jadi marah mau ini dikubur, itu gimana ya? Itu berdosa itu. Sebenarnya itu pertanyaan ini nggak usah dijawab, udah tanya kok jawabannya itu. Nah, maksudnya kita membatalkan sholat itu ya, karena dia imam itu pukul orang gitu, tiba-tiba orang datang dari luar, itu kan imam itu. Udah terus? Imam ini marah lah, dikuburnya yang. Ini maksudnya membatalkan sholatnya itu kan, karena aturan yang mendukung imam ini gitu. Jadi kita membatalkan sholat itu enggak berdosa enggak gitu. Hampir sama dengan tadi ceritanya itu. Kalau kita membahayakan berarti kalah sembahyangnya. Ada juga orang nggak diberhentikannya. Kan banyak berita itu ditembak itu. Dia bisa ngelawan ya, padahal nggak ngelawan ya. Bisa mati semua. Jangan. Batal kalah. Ditolong dulu ya. Selamatkan dulu. Menyelamatkan diri wajib. Wajib juga. Menyelamatkan roh kita itu. Hukumnya wajib. Jangan biar aja. Nah. Kalau kita tengok dalam kitab yang lain, I'anat Thalibin itu kitab Arab. Satu orang pistol di kepalanya. Bilang Yesus itu Tuhan. Kalau aku tembak kau. Nggak mau tembak mati. Tembak. Misalnya bilang katanya. Dia menyelamatkan roh, iya katanya, supaya selamat roh. Tapi hati nggak ikut. Supaya selamat roh, wajib jaga itu ya. Nah, nggak kafir dah. Dan menjaga rohnya itu ya. Kalau nggak, karena ngancamnya nggak main-main, ditembak betul. Sambu lah pula dia ada ya kan. Adapun hukum menjagakan imam lupa, maka yaitu sunat, dan memberi izin bagi hendak masuk ke maka itu mubah harus ya. Kedua, menjagakan menambahi satu rukun si imam tadi umpamanya daripada segala rukun fi'li seperti ruku atau sujud, maka jika menambahi seorang akan ruku atau sujud, batalah sembahyangnya jika sengajanya akan dia, dan lagi tiada ya mutaba'ah, artinya mengikut imam, dan jika tiada serta tumak ninah sekalipun, karena ia bermain-main juga. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, daripada setengah daripada yang menambahi ruku, bahwa tunduk orang yang sembahyang duduk hingga berbetulan dahinya dengan hadapannya kedua lututnya. Itu sembahyang orang duduk ya. Ruku orang sujud, orang sembahyang duduk setentang dengan lututnya ya. Dan jikalau kena menghasilkan duduk tawaruk atau duduk iftiras sekalipun, karena bahwasanya perkara yang membatalkan sembahyang tiada dimaafkan ya, kena menghasilkan sunat, dan tiada menafikan ia akan demikian itu barang lagi akan datang pada tunduk kena membunuh umpama ular
Karena bahwasanya yang demikian itu sebab takut akan mudarat. Jadilah ia pada menempati darurat. Dan lagi akan datanglah dimaafkanlah perbuatan yang banyak karena darurat. Maka tunduk karena membunuh ular terutama dimaafkan daripadanya. Ada ular jangan diamkan aja ya, bunuhlah, usir. Dan jikalau dengan kata menambahi rukun fi'li, menambahi rukun fi'li yang lain daripada takbiratul ihram dan salam seperti mengulangi Fatihah, maka tiada batallah dengan dia sembahyang. Kenapa? Karena tiada mengubahkan ia akan ta'zim sembahyang. Dan keluar dengan kata sengaja, barang yang jika ditambahinya akan dia dengan lupanya, maka tiadalah batal dengan dia sembahyangnya. Karena Nabi SAW adalah ia sembahyang zuhur pernah 5 rakaat ya, dengan lupanya. Dan sujud sahwilah ia pada akhir sembahyangnya. Jadi Nabi pernah juga lupa untuk mengajarkan kita. Nabi nggak lupanya itu untuk mengajarkan kita. Kalau lupa gimana? Nah, sujud sahwi nanti. Sebelum salam sujud sahwi. Lupa juga ya kan? Ya juga kan. Sahwi gimana? Ya nggak apa-apa juga karena sujud sahwi itu hukumnya sunat juga. Gitu. Dan tiada diulanginya akan sembahyangnya Nabi tadi ya, nggak diulangi lagi, sudah. Telah meriwayatkan akan dia Bukhari dan Muslim. Kalau sudah Bukhari dan Muslim sahihlah itu ya. Dan keluar dengan kata tiada ia, kena mutaba'ah barang yang kalau ditambahi akan dia, kena mutaba'ah bagi imam, maka tiada batal dengan dia sembahyangnya, tetapi wajib atasnya mutaba'ah hingga batal sembahyangnya dengan kemudian daripada imamnya. Dengan 2 rukun seperti muqtada itlaq fuqaha pada barang yang apabila mengikutlah ia akan dia pada umpama itidal, tetapi jika terdahululah ia daripada imamnya dengan 1 rukun sukun, seperti bahwa berdirilah ia daripada sujud yang kedua, padahal imamnya lagi duduk di dalam duduk antara 2 sujud, hendalah duduk ya si makmum tadi, kena mutaba'ah, dan jangan dia sujud kena luput mutaba'ah pada sujud yang telah selesai daripadanya imamnya ya. Mengikut, jadi jangan ikut dia. Jadi kalau lagi di dalam duduk antara 2 sujud, hendalah ia duduk kena mutaba'ah, nunggu dulu imamnya, dan jangan dia sujud kena luput mutaba'ah, lupa dengan mengikut makmum. Ingat posisi kita jadi makmum apa imam? Main sendiri, kita makmum kan. Kalau makmum ikut imam, wajib ikut imam. Kalau kita kecepatan 2 rukun batal, lambat pun batal. Nah, ada peraturannya berjemaah ini, bukan asal jadi aja ya. Dan disunatkan mutaba'ah pada barang apabila rukuk lah iya dahulu pada imamnya. Imam belum rukuk duluan dia umpamanya. Lupa dia mengikut imam itu wajib ya. Dengan tiada batal sembahyangnya. Menyengaja duduk yang sedikit, kemudian daripada tunduk daripada i'tidal, dan dahulu daripada sujud, dan duduk pula yang sedikit, kemudian daripada sujud. Ditilawah dan sedikit bagi yang masbuk, tiada tempat duduknya, kemudian daripada salam imamnya. Ingat ya, kita kalau keduluan dari imam 2 rukun panjang batal, ketinggalan pun batal. Nah, itu kayak ada istilah mufaraka. Terjadinya mufaraka kadang-kadang imam terlampau cepat baca. Belum baca Fatihah, kalau nggak dibaca Fatihah nggak sesemai awal. Dia udah ruku. Samilan muidah kita mesti baca juga. Sujud dia. Bangkit dari sujud kita belum ruku, berarti ketinggalan 2 rukun panjang, batal, mufaraka lah. Ada cepat kita ketinggalan rukun itu, Mufaraka aja lah udah, sampai lama-lama.
Kalau udah kayak gitu. Muparakahnya ini nggak bisa diikuti nih. Maka terkadang nanti kita jumpa di sini kalau sembahyang berjemaah nanti. Ada orang sembahyang 4 rakaat tanpa baca Al-Fatihah, sah. Dia sembahyang, imamnya cepat kali. Kita sembahyang zuhur, sembahyang asar, cepat-cepat semua itu ya. Entah kenapa lah kayak gitu, heran. Nah iya muparakah aja deh. Waktu itu dia masuk, imam lagi ruku. Masuk dia. Kan nggak bisa Fatihah deh kan? Mas bu, nggak bisa Fatihah. Begitu bangkit, ya cepat kali belum dibacanya. Muparakah aja, tukar imam satu lagi. Dia situ aja nggak jalan-jalan ya. Sana kan banyak orang sembahyang kan. Sana aja diangkat jadi imam. Ruku lah dia, nggak bisa Fatihah juga ada 2 kali kan? Lah. Kalau dalam kitab ini boleh. Nanti kita jumpa sini. 4 rakaat tanpa baca Al-Fatihah. Bukan gitu karena kita baca, dia ruku, kita masuk. Kita kan nggak baca Fatihah kan? Ruku lah masuk. Udah. Cepat kali pula dia. Ada imam lagi sebelah sana, orang lagi sembahyang. Nah, pindah tukar kita pada imam satu lagi. Begitu kita masuk jadi ngangkat dia, ruku juga dia. Allahu Akbar. Ngikut awak ruku. Kan masbuk kali dia kan. Nggak baca Fatihah juga. Dua rakaat. Yang ketiga lambatnya pula bukan main. Tak kapan rukuknya dia. Nah begitulah ya. Jadi masbuk aja dari mana-mana. 4 rakaat tanpa baca Al-Fatihah sah. Tengok nanti dah sebilal jumpa. Nah kalau mau dibikin teka-teki bolehlah itu ya. Kadang-kadang gua nggak kayak itulah. Jadi posisi kita masih tetap posisi Situ aja nggak pindah-pindah. Apa? Belum paham juga. Bilang aja belum paham ya, saya ulang lagi. Belum paham ya kan? pertama kita imam. Udah. Biar saya terangin. Nanti kok kurang ini kau jawab sendirilah. Si Mujar saya angkat jadi imam dia. Belakang dia. Gak usah pukul-pukul orang ya, haram hukumnya. Kalau kita mau berjemaah sama si Mujar sama sendiri nih. Saya masuk, gak usah pukul dia. Karena orang gini kan, haram hukumnya itu. Nggak usah. Baik saya. Begitu saja angkat jadi imam dia. Usalli pada zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Angkat imam. Allahu Akbar, ruku dia. Makmum ngapain? Hah? Ruku juga kan? Nah, kan nggak bisa Fatihah kan? Udah. Cepat. Awal dah Allahu Akbar. Iya, mak dekat kali Pak Imam. Tak enak. Sebelah sasan ada kira-kira 3 meter. Baru sasan aja saya kata imam. Angkat dari imam. Ini muparakah lah saya masih mujar ya. Udah. Begitu saya angkat isyasan jadi imam, ruku dia. Saya kan masbuk juga nih. Allahu Akbar ruku. Nah, udah, ruku lah saya juga nggak baca Fatihah ada 2 kali. Nah, begitulah dia. Tahu lah kena yang satu itu orang Melayu lambatnya, main Allah ya ini. Mau cepat mau kerja lah, mau parak aja lah. Pindah sama si Sandra. Begitu saya pindah, saya angkat jadi imam, dia ruku juga. Allahu Akbar. Masih juga lah ruku apa? 3 kali nggak coba ya. Nah gitu lah. Sehingga 4 kali terjadi seperti itu, sah sembahyang, sah tanpa baca Al-Fatihah. Udah? Kita mesti muparakah dulu, putuskan hubungan. Nah gitu ya. Sudah? Muparakah itu begini, muparakah itu putuskan hubungan aja. Hah? Memutuskan hubungan. Nah, itu aja. Ya itu udah muparakah dulu. Baru pindah imam. Ini adalah imam jadi makmumnya pula. Tadi saya jadi imam saya semujar.
pindah. Sekarang saya angkat si Hasan jadi imam. Kita pindah itu dia hati-hati kita ngomong. Muparakah dulu masih mujar, lepaskan dulu. Nggak boleh pula imamnya dua pula, mujar ikut juga ini juga nggak bisa lah. Lain kedua. Itu imam lagi dia. Sama siapa? Sama yang kedua lagi. Iya. Jalan sama dia imam lagi. Nah, putuskan lagi sama dia, pindah lagi. Nasta lagi, boleh 4 kali. Nanti kita jumpa dalam kitabnya. Ini yang kita bilang kita putus. Muparakah. Nah, muparakah itu memutuskan hubungan. Nggak usah disebutkan, dalam hati aja. Yang mana itu nih? Adapun menyengaja duduk itu. Nah, sampai sila aja kita dulu ya. Adabillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.